Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku, murid SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan-kenikmatan lainnya, sehingga kita masih bisa bertemu lagi pada agenda kajian Kamis pagi. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Semoga kita semua kelak diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini Bapak akan sedikit mengulas terkait dengan adab kita sebagai seorang muslim dalam berdoa. Mengapa berdoa itu perlu adab? Sudah kita ketahui bersama bahwa ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam cukup banyak kesempatan di Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, misalnya, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Atau dalam kesempatan yang lain Allah juga berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sesungguhnya Allah itu dekat dengan kita. Kalau kita meminta, maka Allah akan mengabulkan doa kita tersebut. Baik, dalam hal berdoa, kita sebagai umat muslim sepatutnya memiliki adab, karena doa itu intinya adalah memohon. Kalau kita memohon tidak dengan adab, misalnya saja memohon kepada orang tua tapi dengan cara yang tidak sopan, dengan cara yang tidak bagus, apakah itu baik? Atau apakah nanti permohonan kita itu akan dengan mudah dikabulkan? Mungkin barangkali permohonan itu tetap bisa dikabulkan, tapi kalau kita memohon dengan cara yang tidak sopan, paling tidak walaupun sudah dikabulkan atau walaupun nanti pasti akan dikabulkan, paling tidak cara kita akan membekas di hati orang tua. Maka ketika kita memohon kepada Allah pun kita juga harus punya adab. Nah, di antara adab dalam berdoa, satu, kita dianjurkan untuk memanfaatkan waktu dan kondisi yang mustajab. Nah, kita sudah diberitahu, kita sudah mengerti ada waktu-waktu dan kondisi-kondisi tertentu yang itu adalah waktu atau kondisi yang mustajab. Misalnya ketika sujud, misalnya di sepertiga malam, misalnya lagi ketika hari Arafah dan lain sebagainya. Itu adalah waktu-waktu atau kondisi yang mustajab. Maka ketika ada waktu atau kondisi yang mustajab tersebut, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Yang kedua tentu menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Ini sebagai adab. Kenapa harus menghadap kiblat? Karena kiblat itu adalah tempat kita menghadap ketika sholat. Jadi sebagai adab, karena kita juga meminta kepada Allah dan sholat itu juga waktu terdekat kita dengan Allah, maka dalam berdoa kita juga dianjurkan untuk menghadap kiblat. Kemudian mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu sebagai tanda bahwa kita itu butuh. Kita itu memerlukan bantuan. Sehingga dengan mengangkat tangan ini sebagai petunjuk atau sebagai bukti bahwa kita membutuhkan pertolongan tersebut. Yang ketiga adalah dengan suara yang lirih atau lembut dan khusyuk serta merendahkan hati dengan penuh harap. Ketika kita berdoa, kita dianjurkan untuk menghayati betul apa yang kita doakan. Kalau bisa, doa yang kita ucapkan itu kita paham betul maknanya, apa yang kita mintakan. Barangkali selama ini kita masih sering berdoa
yang itu hafalan, berupa hafalan kita, tapi kita tidak tahu maksudnya. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya apa? Nah, kalau kita tahu artinya, kita akan bisa menghayati. Nah, banyak orang yang bisa berdoa dengan menangis. Itu karena mereka tahu artinya. Mereka tahu maknanya yang dimohonkan itu apa. Misalnya minta dijauhkan dari neraka misalnya. Nah, itu mereka tahu. Nah, kita juga harus tahu apa saja yang kita mintakan, sehingga bisa menghayati dengan sungguh-sungguh doa kita. Kemudian yang selanjutnya adalah mantap, yakin dan berhusnudzon kepada Allah bahwa doa kita itu akan dikabulkan walaupun tidak secara langsung. Jadi dalam berdoa kita itu dianjurkan untuk yakin betul dengan doa kita, dengan kudrah Allah, dengan kuasa Allah untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan doa kita. Allah itu kuasa. Dan yang terakhir, barangkali ini yang sering terlupa, kita dianjurkan untuk memulai doa dengan bertahmid dan juga bersholawat. Ini sering Pak Amin sampaikan juga dalam beberapa kesempatan. Kalau kita mau berdoa, kita sangat dianjurkan untuk memulainya dengan membaca tahmid, alhamdulillahirrabbilalamin, sebagai bentuk memuji kita kepada Allah. Misalnya minta kepada orang tua, kita puji dulu, orang tua akan terharu. Maka akan dengan mudah, akan lebih mudah paling enggak kita mendapat atau dikasih permintaan kita. Dan juga bersolawat. Nah, dalam suatu hadis atau dalam suatu makalah disebutkan bahwa kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu akan terhalang sampai doa itu diiringi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berdoa, alangkah lebih baiknya diawali dengan membaca tahmid dan juga membaca sholawat. Pada suatu ketika Nabi Muhammad duduk bersama sahabat bercengkrama, kemudian ada seseorang yang sholat, kemudian duduk dan berdoa tanpa diiringi dengan bacaan tahmid dan sholawat. Kemudian Nabi bersabda, hai orang yang sholat, alangkah lebih baiknya kalau kamu sholat kemudian berdoa. Ketika doa dimulai dengan membaca tahmid, memuji kepada Allah dengan alhamdulillah atau dengan asma-asma Allah yang lain. Lalu berselawatlah kepadaku. Kemudian setelah itu ada orang lagi, sahabat datang lagi sholat kemudian berdoa. Dia diawali dengan baca tahmid dan juga bersolawat. Kemudian apa sabda Nabi? Faliyad'u masya'ah. Maka berdoalah semaumu, doa apa saja. Insya Allah dengan seperti itu akan lebih mudah untuk dikabulkan. Walaupun itu bukan syarat. Membaca tahmid maupun salawat itu bukan merupakan syarat dalam berdoa. Tapi itu merupakan adab. Kita memuji Allah terlebih dahulu, kemudian mengirimkan doa bersolawat kepada nabinya, kepada Rasulullah SAW. Nah, dalam prakteknya kita bisa praktekkan misalnya ketika sholat duha, kita mulai doanya tidak langsung pada Allahumma inna duha'a duha'uka. Tidak, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Allahumma inna duha'a duha'uka, dan seterusnya. Itu adab kita dalam berdoa. Itu tadi beberapa adab kita sebagai seorang muslim ketika berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada adab-adab yang sehingga apa yang kita doakan, apa yang kita mintakan itu kita memang benar melakukannya dengan cara-cara yang bagus, dengan cara-cara yang beradab. Demikian sedikit yang Pak Amin sampaikan, semoga bermanfaat. Pak Amin akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.